Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS Statistika dan Probabilitas, presentasi tentang analisis data fraud transaksi menggunakan aplikasi Skillab. Dengan nama saya Bambang Setiobudi dan NIM 2404010101242 dengan kelas IF 202. Latar belakang. Penipuan atau fraud dalam transaksi finansial merupakan isu krusial yang mengancam stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik. Insiden fraud dapat menyebabkan bagian finansial yang besar bagi individu maupun institusi. Deteksi dan analisa mendalam terhadap pola transaksi mencurigakan menjadi sangat penting untuk mitigasi risiko. Pendekatan proaktif ini memungkinkan identifikasi anomali sebelum kerugian meluas. Dalam analisis ini, saya memanfaatkan aplikasi Skylab, sebuah perangkat lunak komputasi numerik sumber terbuka atau open source sebagai alat bantu utama. Kemampuan Skylab dalam mengelola data dan visualisasi sangat mendukung upaya deteksi fraud. Dataset yang digunakan, sumber data aplikasi ini berdasarkan data transaksi dari file fraud detection. File ini menyediakan gambaran real mengenai pola transaksi. Yang kedua, jumlah transaksi dataset mencakup total 11.400 transaksi, menjadikannya cukup representatif untuk analisis awal. Kolom utama. Kolom krusial dalam dataset adalah amount atau nilai transaksi dan fraud atau indikator penipuan. Statistik transaksi. Gambaran umum dataset transaksi menunjukkan dominasi transaksi non-fraud, namun dengan persentase fraud yang tetap membutuhkan perhatian serius. Total transaksi sebanyak 11.400. Jumlah keseluruhan catatan transaksi dalam dataset. Dan 1.169 transaksi fraud. Jumlah transaksi yang teridentifikasi sebagai penipuan. Lalu ada 10.231 transaksi non-fraud. Jumlah transaksi yang dianggap sah atau normal. Persentase fraud ada di angka 10,25%, proporsi transaksi fraud dari total keseluruhan. Statistik nilai transaksi atau amount. Analisis statistik data kolom amount nilai transaksi menunjukkan distribusi yang luas dari transaksi kecil hingga sangat besar dengan variasi yang signifikan. Rata-rata atau min sebanyak 5.139,01 dan minimum adalah 10,53. Lalu ada maksimum sebanyak 99.869,98 dan ada standar deviasi sebanyak 4.636,60. Interpretasi. Nilai rata-rata menunjukkan rata-rata nominal transaksi. Rentang antara minimum dan maksimum sangat lebar, mengindikasikan heterogenitas nilai transaksi. Standar deviasi yang relatif tinggi menunjukkan bahwa nilai-nilai transaksi tersebar luas dari rata-rata, memperkuat keberagaman ini. Korelasi antara amount dan fraud. Korelasi persen sebanyak min 0,0009541. Nilai korelasi ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan linear yang signifikan antara jumlah transaksi atau amount dan status fraud suatu transaksi atau fraud. Dapat dilihat juga eh, sebuah visualisasi untuk transaksi antara korelasinya. Interpretasi fluktuasi nilai transaksi tampaknya tidak secara langsung mempengaruhi kemungkinan terjadinya fraud. Ini mengindikasikan bahwa deteksi fraud tidak bisa hanya bergantung pada nilai transaksi saja, melainkan perlu pertimbangan fitur lain yang lebih relevan seperti lokasi, waktu, atau pola perilaku. Visualisasi data distribusi transaksi. Visualisasi ini menampilkan perbandingan jumlah transaksi antara kategori non-fraud dan fraud, memberikan gambaran cepat tentang proporsi masing-masing. Pada tabel balok ini, non-fraud, keterangan transaksi non-fraud ada jumlah transaksi sebanyak 10.231 dan fraud ada jumlah transaksi sebanyak 1.169.
Bar charts ini menunjukkan bahwa transaksi non-fraud jauh lebih banyak dibandingkan transaksi fraud, sesuai dengan statistik yang telah dijelaskan sebelum ini. Ini menyoroti tantangan dalam mendeteksi anomali di tengah dominasi data normal. Kesimpulan utama yang bisa kita dapatkan adalah dominasi non-fraud. Mayoritas transaksi dalam dataset adalah non-fraud, mencerminkan pola transaksi normal. Persentase fraud signifikan dengan 10,25% transaksi teridentifikasi sebagai fraud. Jumlah ini cukup substansial dan memerlukan perhatian serius. Korelasi lemah. Tidak ada korelasi linear yang kuat antara nilai transaksi atau amount dan status fraud. Menunjukkan bahwa besar kecilnya transaksi ini tidak menjadi indikator tunggal penipuan. Fitur lain penting. Deteksi fraud memerlukan analisis fitur tambahan di luar nilai transaksi seperti frekuensi, lokasi, atau jenis barang atau jasa. Tools yang digunakan ada Skillab, digunakan untuk scripting, analisis statistik, dan pengolahan data numerik. Ada CSV Read, fungsi untuk membaca data dari file CSV, memudahkan import dataset. Lalu ada fungsi statistik dasar, meliputi min, rata-rata, STDEV untuk standar deviasi, dan korelasi manual. Dan selanjutnya ada visualisasi. Bar chart digunakan untuk representasi, visual dan distribusi data. Selanjutnya saya akan mendemokan untuk di aplikasi Skillab-nya. Berikut adalah script yang saya gunakan untuk menganalisis data statistiknya. Saya jalankan saja untuk eksekusi file scriptnya. Di sini menampilkan bar chart sesuai yang seperti ditampilkan yang pada presentasi tadi. Ada lebih dari 10.000 dari kategori non-fraud dan 1.169 dari data fraud untuk transaksinya. Dan untuk summary analisis data fraudnya secara lengkapnya adalah jumlah total transaksinya adalah 11.400 dan jumlah transaksi fraud ada 1.169 dan jumlah non-fraud ada 10.231. Ada persentase fraud sebanyak 10,25% dan statistik kolom amount rata-rata adalah 5.193,04147. Lalu ada minimum adalah 10,527741 dan maksimum ada 99.869,978 dan standar deviasi sebanyak 4.636,6022 dan korelasi amount versus fraudnya banyak minus 0,000 dan 541. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang presentasi UAS Statistika dan Probabilitas. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.